Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Ayu dengan NIM 23029122, berasal dari program studi pendidikan matematika. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 4 akan memulai dahulu video proyek aljabar matriks kami, yang mana materinya kami ambil yaitu persamaan garis dan bidang di R3. Yang mana mata kuliah aljabar matriks ini diampu oleh dosen yaitu Bapak Frit Gotasman, SPD, MSc. Nah, untuk anggota kelompok ada 7 orang. Yang pertama adalah Arsy Adelia Sandra dengan NIM 23029054, Akhilah Nisrina Diva dengan NIM 23029051, Ayu Natalia dengan NIM 23029006, Dizatul Mufhida dengan NIM 23029119, Fajar Ayu dengan NIM 23029122, Yelvi Dwisanti dengan NIM 23029110, dan yang terakhir adalah Zahra Kamal dengan NIM 23029111. Saya Ayu Natalia dengan NIM 23029006 akan menjelaskan materi tentang persamaan garis dan bidang di R3. Persamaan garis dan bidang di R3 merupakan bagian fundamental dalam geometri analitik ruang yang mempelajari sifat-sifat geometri objek dalam ruang 3 dimensi. Persamaan garis dan bidang digunakan untuk menghitung jarak titik, garis, dan bidang, serta sudut antar garis dan bidang dalam ruang 3 dimensi. Persamaan ini diterapkan dalam berbagai bidang seperti fisika, teknik, dan ilmu komputer, untuk memodelkan fenomena yang melibatkan objek geometri ruang seperti lintasan peluru, medan elektromagnetik, dan grafik komputer. Menurunkan persamaan garis dan persamaan bidang di R3 dengan menggunakan vektor adalah materi pertama. Persamaan garis dan bidang di R3 memiliki bentuk umum persamaan garisnya, yaitu AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, dan bentuk umum persamaan bidangnya, yaitu AX tambah BY tambah CZ tambah D sama dengan 0, dengan A, B, C, dan D adalah konstanta dan A, B, serta C tidak semuanya 0. Persamaan garis dan bidang juga memiliki vektor normal, yaitu N sama dengan A, B, C. Juga mempunyai teorema 3.3.1. Yang pertama, jika A dan B adalah konstanta yang keduanya bukan 0, maka persamaannya berbentuk AX tambah BY tambah C sama dengan 0, mewakili garis di R2 dengan normal N sama dengan AB. Yang kedua, jika ada A, B, dan C adalah konstanta yang tidak semuanya 0, maka persamaannya berbentuk AX tambah BY tambah CZ sama dengan 0, mewakili di bidang R3 dengan normal N sama dengan A, B, C. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Zahra Kamal. Baiklah, saya Zahra Kamal dengan NIM 23029111. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai persamaan garis dan bidang di R3, yaitu persamaan normal titik. Persamaan normal titik yang melalui titik P0 yaitu X0, Y0, Z0 dan titik P yaitu X, Y, Z dengan vektor normal N, A, B, C. Nah, seperti yang terlihat pada gambar 2 untuk bidang, di sini jikalau segitiga ini adalah bidangnya yaitu AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0, maka N adalah vektor normalnya, di mana vektor normal merupakan vektor yang tegak lurus ke bidang. Nah, persamaan yang membentuk poin normal di bidang yang melalui titik P0 yaitu X0, Y0, Z0 dan vektor normal N yaitu A, B, C akan membentuk N dot vektor P0P sama dengan 0. Nah, di mana
adalah titik sembarang dalam titik, yaitu x, y, z di bidang. Sehingga vektor P0P dapat dinyatakan dengan vektor P0P sama dengan x dikurang x0, y dikurang y0, z dikurang z0. Dengan demikian, kita substitusikan nilai n dan nilai vektor P0P ke dalam persamaan n dot vektor P0P sama dengan 0, sehingga akan membentuk A dikali X dikurang X0 ditambah B dikali Y dikurang Y0 ditambah C dikali Z dikurang Z0 sama dengan 0. Di sini ada contoh persamaan normal titik. Yang pertama, contoh persamaan normal titik di R2 atau garis. Persamaannya yaitu 6 dikali X dikurang 3 ditambah Y ditambah 7 sama dengan 0. Persamaan ini melambangkan garis yang melalui titik 3, negatif 7 dengan vektor normal n 6,1. Yang kedua, contoh persamaan normal titik di R3 atau bidang. Persamaannya yaitu 4 dikali X dikurang 3 ditambah 2Y dikurang 5 dikali Z dikurang 7 sama dengan 0. Persamaan ini melambangkan garis yang melalui titik 3,0,7 dengan vektor normal n yaitu 4,2, negatif 5. Berikutnya adalah contoh soal persamaan normal titik bidang. Yang pertama, tentukan persamaan bidang yang membentuk normal titik yang melalui titik 3, negatif 1,7 dan tegak lurus vektor n sama dengan 4,2, negatif 5. Pembahasannya diketahui yaitu vektor normal n yaitu A sama dengan 4, B sama dengan 2, C sama dengan negatif 5. Dan titik yang melalui bidang yaitu X0 sama dengan 3, Y0 sama dengan negatif 1, dan Z0 sama dengan 7. Yang akan kita cari yaitu persamaan bidangnya. Maka kita akan menggunakan rumus A dikali X dikurang X0 ditambah B dikali Y dikurang Y0 ditambah C dikali Z dikurang Z0 sama dengan 0. Maka kita substitusikan nilai titik yang melalui bidang dan vektor normalnya, sehingga akan membentuk 4 dikali X dikurang 3 ditambah 2 dikali Y ditambah 1 dikurang 5 dikali Z dikurang 7 sama dengan 0. Sehingga akan membentuk 4X ditambah 2Y dikurang 5Z ditambah 24 sama dengan 0. Jadi, persamaan bidangnya yang membentuk normal titik adalah 4X ditambah 2Y dikurang 5Z ditambah 24 sama dengan 0. Contoh soal yang kedua, yaitu tentukan persamaan bidang yang melalui titik P1, yaitu 1,2, negatif 1, P2, yaitu 2,3,1, dan P3 yaitu 3, negatif 1,2. Pembahasannya diketahui titik P1, P2, dan P3. Yang akan kita cari yaitu persamaan bidang yang melalui titik-titik tersebut. Penyelesaiannya, titik P1, P2, dan P3 terletak sebidang. Maka kita ambil vektor-vektor yang terletak sebidang juga, yaitu vektor P1, P2, dan vektor P1, P3. Maka vektor P1, P2 sama dengan X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1, Z2 dikurang Z1. Substitusikan nilai P1 dan P2 sehingga vektor P1, P2 yaitu 1,1,2. Selanjutnya, kita akan mencari nilai vektor P1, P3 yaitu X3 dikurang X1, Y3 dikurang Y1, Z3 dikurang Z1. Maka kita substitusikan nilai P1 dan P3 sehingga akan membentuk vektor P1, P3 yaitu 2, negatif 3,3. Untuk vektor normal bidang yaitu N sama dengan vektor P1, P2 dikali vektor P1, P3. Nah, dengan menggunakan metode Sarus,
Ini mirip dengan cara kita menentukan determinan untuk matriks 3x3, sehingga untuk nilai vektor normal bidangnya yaitu N sama dengan 9,1, negatif 5. Maka kita ambil titik P1, maka persamaan normal titik bidang tersebut adalah 9 dikali X dikurang 1 ditambah Y dikurang 2 dikurang 5 dikali Z ditambah 1 sama dengan 0, sehingga akan membentuk 9X ditambah Y dikurang 5Z dikurang 16 sama dengan 0. Jadi, persamaan normal titik bidang tersebut adalah 9X ditambah Y dikurang 5Z dikurang 16 sama dengan 0. Baiklah, sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dizatul Mufidah. Baiklah, saya Dizatul Mufidah dengan NIM 23029119 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu persamaan bentuk vektor atau vektor form. Persamaan bidang bentuk vektor yang melewati sebuah titik untuk bidang adalah N dikali di dalam kurung R dikurang R0 sama dengan 0. Seperti yang kita lihat pada gambar, R dikurang R0 tegak lurus dengan N. Itu yang mengakibatkan hasilnya menjadi 0. Dan didapat N dikali di dalam kurung R dikurang R0 sama dengan 0. Baiklah, kita masuk kepada contoh soal. Contoh soalnya itu carilah bidang yang melalui titik 6,3, negatif 4 dan tegak lurus vektor negatif 1,2,5. Pembahasannya, diketahui vektor A sama dengan negatif 1, B sama dengan 2, C sama dengan 5. Titik yang melalui bidang X0 sama dengan 6, Y0 sama dengan 3, Z0 sama dengan negatif 4. Yang ditanya di dalam soal adalah persamaan bidangnya. Kita jawab seperti rumus sebelumnya, N dikali di dalam kurung R dikurang R0 sama dengan 0. Jadi, vektor A, B, C dikali X dikurang X0, Y kurang Y0, Z kurang Z0 sama dengan 0. Vektor negatif 1,2,5 dikali X dikurang 6, Y dikurang 3, Z ditambah 4 sama dengan 0. Negatif 1 dikali X dikurang 6 ditambah 2 dikali dalam kurung Y kurang 3 ditambah 5 di dalam kurung Z tambah 4 sama dengan 0. Didapat persamaan negatif X tambah 2Y tambah 5Z tambah 20 sama dengan 0. Jadi persamaan bidang yang melalui titik-titik 6,3, negatif 4 dan tegak lurus vektor negatif 1,2,5 adalah negatif X ditambah 2Y ditambah 5Z ditambah 20 sama dengan 0. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fajar Ayub. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi yaitu persamaan garis parameter. Persamaan garis L yang melalui titik PO di titik XO, YO, dan ZO dan sejajar dengan vektor V, yang mana vektor V adalah ABC di titik ABC. Nah, garis L yang berwarna merah dapat kita lihat sejajar dengan vektor V, sehingga kita dapat buat yaitu vektor POP sama dengan T dikali V, yang mana T adalah parameter berkomponen X dikurang XO, Y dikurang YO, Z dikurang ZO sama dengan TA, TB, dan TC. Sehingga dari sana kita dapat membuat persamaan parameternya yaitu X dikurang XO sama dengan TA, dapat kita buat X sama dengan XO ditambah TA, Y dikurang YO sama dengan TB, kita dapat buat Y sama dengan YO ditambah TB. Dan yang terakhir yaitu Z dikurang ZO sama dengan TC, kita dapat membuatnya yaitu Z sama dengan ZO ditambah TC. Nah, persamaan ini tidak boleh kecil dari min tak hingga dan tidak boleh besar dari tak hingga. Jadi T di antara min tak hingga sampai dengan tak hingga. Nah, persamaan X, Y, dan Z tadi adalah persamaan garis L yang berwarna merah ya teman-teman. Lanjut kita masuk kepada contoh soal persamaan garis parameter. Yang pertama, tentukan persamaan garis parameter yang melalui titik 1, 2, min 3 dan sejajar dengan vektor V sama dengan 4, 5, dan min 7. Nah, kita masuk kepada pembahasannya. Yang pertama diketahui pada soal adalah titik PO, yang mana titik PO-nya XO-nya adalah min 1, YO-nya adalah 2, ZO-nya adalah min 3, dan vektor V-nya A sama dengan 4, B sama dengan 5, dan C sama dengan min 7. Yang ditanya pada soal adalah persamaan garis parameter.
Nah, tadi kan kita udah nentuin tuh persamaan parameternya, rumus persamaan parameternya kan. Jadi kita di sini cuma tinggal masukin tuh angka-angkanya, angka XO-nya, YO, dan ZO. Maka kita dapat memperoleh X sama dengan 1 ditambah 4T, Y sama dengan 2 ditambah 5T, Z sama dengan min 3 dikurang 7T. Nah, kita lanjut pada soal nomor 2. Tentukan persamaan garis yang melalui titik P1, yaitu titiknya 2, 4, dan min 1, dan P2, dan titiknya 5, 0, dan 7. Untuk pembahasan soal nomor 2 ini, kan kita ketahui di sini titik P1-nya, X1-nya adalah 2, Y1-nya 4, Z1-nya adalah min 1. Dan titik P2-nya, X2-nya adalah 5, Y2-nya adalah 0, Z2-nya adalah 7. Nah, yang ditanya pada soal ini adalah tetap persamaan garis parameternya. Nah, kita kan udah ketahui tadi tuh apa rumus dari persamaan garis parameter. Nah, dapat kita jawab vektor P1 P2-nya adalah X1, X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1, Z2 dikurang Z1. Nah, kita masukkan nih angkanya yang telah kita ketahui pada soal, yang mana X2-nya adalah 5, X1-nya adalah 2, Y2-nya adalah 0, Y1-nya adalah 4, Z2-nya adalah 7, dan Z1-nya adalah 1. Nah, setelah kita sederhanakan, kita dapat memperoleh vektor P1, P2-nya 3, min 4, dan 8. Maka kita peroleh vektor P1, P2 adalah 3, min 4, dan 8. Nah, untuk contoh soal persamaan garis parameternya. Persamaan parameter yang melalui titik P1, yang mana titiknya adalah 2, 4, dan min 1, dan vektor V-nya adalah P1, P2-nya, dan vektor P1, P2-nya adalah 3, min 4, dan 8. Yang mana rumusnya tadi kan X sama dengan X1 ditambah TA, Y sama dengan Y1 ditambah TB, Z sama dengan Z1 ditambah TC. Karena P1, X1-nya adalah 2, Y1-nya adalah 4, Z1-nya adalah min 1, dan vektor V-nya adalah A-nya 3, B-nya min 4, dan C-nya 8. Masukin X sama dengan 2 tambah T, 3T, dan Y-nya adalah 4 dikurang 4T, Z-nya adalah min 1 ditambah 8T. Nah, gini kira-kira teman-teman untuk contoh soal persamaan garis parameter. Jadi kita tinggal masukin angka-angkanya ke dalam rumus persamaan parameter yang telah kita tentuin dari awal berdasarkan grafik yang kita buktikan di awal. Nah, sekian dulu dari saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Akilah Nisrina Diva dengan NIM 2302901. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai persamaan bentuk vektor untuk garis parameter. Di sini kita menggunakan sebuah garis yang sejajar yang kita sebut dengan vektor V, di mana vektor V ini ditarik dari titik awal dan menghasilkan titik-titik pada vektor V itu A, B, dan C. Selanjutnya terdapat sebuah garis yang sejajar dengan vektor V, yaitu garis L. Pada garis L ini terdapat beberapa titik yang telah kita ketahui sebelumnya, yaitu titik P dan titik P0, di mana titik P yaitu X, Y, Z, dan titik P0 yaitu X0, Y0, dan Z0. Dari garis L yang sejajar dengan vektor V, bisa kita peroleh persamaan parametriknya, yaitu dengan mencari nilai X, Y, dan Z-nya. Dengan X sama dengan X0 ditambah T dikali A, Y sama dengan Y0 ditambah T dikali B, dan Z sama dengan Z0 ditambah T dikali C. Yang disebut dengan parametrik di sini ialah T. Dan rumus yang tadi ialah rumus persamaan parametrik dari garis. Lalu sama halnya jika diketahui bahwa vektor R dan vektor R0 merupakan vektor-vektor dari P dan P0,
Maka kita peroleh persamaan bentuk vektornya, yaitu R sama dengan R0 ditambah T dikali V. Dengan nilai T yaitu lebih besar dari negatif tak hingga dan kurang dari tak hingga. Selanjutnya terdapat contoh soal, yaitu tentukan persamaan garis yang melalui titik negatif 2, 0, dan 3 yang sejajar dengan vektor V, yaitu 4, negatif 7, 1. Diketahui dari soal bahwa P0 yaitu X0 sama dengan negatif 2, Y0 sama dengan 0, dan Z0 sama dengan 3. Dengan vektor V-nya yaitu A sama dengan 4, B sama dengan negatif 7, dan C sama dengan 1. Yang ditanya dari soal yaitu persamaan bentuk vektor. Bisa kita selesaikan dengan cara persamaan garis parameter bentuk vektor, yaitu R sama dengan R0 ditambah T dikali V. Maka bisa kita peroleh X, Y, Z sama dengan negatif 2, 0, dan 3 ditambah T dikali 4, negatif 7, dan 1. Dengan T yaitu lebih besar dari negatif tak hingga dan kurang dari tak hingga. Jadi persamaan parameter bentuk vektornya kita peroleh yaitu X, Y, Z sama dengan negatif 2, 0, 3 ditambah T dikali 4, negatif 7, 1. Dengan T yaitu lebih besar dari negatif tak hingga dan kurang dari tak hingga. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Arsy Adelia Sandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arsy. Di sini saya akan membahas mengenai jarak titik ke garis dan bidang di R3. Akan tetapi, yang pertama kita masuk pada jarak titik ke garis di R2, yaitu di mana jarak di R2, jarak D antara titik P0, X0, dan Y0, dan garis AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 adalah, di sini jarak kita simbolkan sebagai D, yaitu D sama dengan mutlak AX0 ditambah BY0 ditambah C per akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Lalu untuk di R3 sendiri, yang terhadap bidang, di sini kita memiliki vektor normal, vektor yang tegak lurus terhadap bidang, yang kita simbolkan sebagai N. Lalu, di sini kita juga memiliki P0, di mana P0 ini merupakan titik yang kita cari jaraknya terhadap bidang. P0 dengan vektor X0, Y0, dan Z0. Lalu di sini terdapat Q, di mana Q merupakan vektor titik pangkal dari vektor normal, yaitu X1, Y1, dan Z1. Untuk mengetahui vektor dari Q P0 ini, kita ubah dulu. Q P0 ini menjadi vektor yaitu X0 dikurangi X1, Y0 dikurangi Y1, Z0 dikurangi Z1. Lalu, kita proyeksi secara ortogonal terhadap vektor normal yang ada di sini. Dan menghasilkan D. D merupakan jarak antara P0 terhadap bidang yang ada. Lalu, untuk rumusnya sendiri, di R3 jarak D antara titik P0, X0, Y0, Z0, dan bidang AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0 adalah, di sini kita simbolkan sebagai D. D sama dengan mutlak AX 0 ditambah BY 0 ditambah CZ 0 ditambah D per akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Jadi ini merupakan di R2 antara jarak titik P0 dengan garis, lalu di sini di R3 jarak antara titik P0 terhadap bidang, yaitu di sini bidang persamaan bidangnya adalah AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0. Kita masuk pada contoh soal. Yang pertama, tentukan jarak
antara titik 1, negatif 4, negatif 3 dengan 2x negatif 3y ditambah 6z sama dengan negatif 1. Penyelesaiannya, karena rumus jarak pada teorema 3.3.4 mengharuskan persamaan garis dan bidang ditulis dengan 0 di ruas kanan, pertama-tama kita perlu menulis ulang persamaan bidang tersebut sebagai 2x dikurangi 3y ditambah 6z ditambah 1 sama dengan 0. Jadi, di sini kita sama-sama tambah dengan 1 di kedua ruas yang ada pada persamaan ini. Jadi 2x negatif 3 ditambah 6z kita tambahkan dengan 1, lalu negatif 1-nya kita tambahkan dengan 1. Maka hasilnya 2x negatif 3y ditambah 6z ditambah 1 sama dengan 0. Maka diperoleh D sama dengan, kita masukkan dengan rumus yang tadi, yaitu mutlak 2 dikali 1. Di sini x-nya kita ubah menjadi 1, y-nya kita ubah menjadi negatif 4, dan z-nya kita ubah menjadi negatif 3. 2 dikali 1 ditambah negatif 3 dikali negatif 4 ditambah 6 dikali negatif 3 ditambah 1 per akar 2 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Lalu sama dengan mutlak negatif 3 per 7. Sama dengan 3 per 7. Jadi jawabannya adalah 3 per 7. Lalu untuk soal kedua, tentukan jarak antara dua bidang dan sejajar tentukan jarak antara dua bidang yang sejajar memiliki persamaan x ditambah 2y dikurangi 2z sama dengan 3 dan 2x ditambah 4y dikurangi 4z sama dengan 7. Untuk mencari jarak D antar bidang, kita dapat memilih sembarang titik di salah satu bidang dan menghitung jaraknya ke bidang lainnya. Dengan mengatur, kita dapat mendapatkan titik pada bidang y sama dengan z sama dengan 0. Pada x ditambah 2y dikurangi 2z sama dengan 3, pada titik P0 sama dengan 3,0,0, sehingga jarak antara P0 dengan 2x ditambah 4y dikurangi 4z sama dengan 7 adalah, kita gunakan rumus jarak yang tadi, lalu menghasilkan mutlak 2 dikali 3 ditambah 4 dikali 0 ditambah negatif 4 dikali 0 dikurangi 7 per akar 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat sama dengan 1 per 6. Jadi, untuk jawaban soal kedua ini yaitu 1 per 6. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yalfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yalfi Santi dengan NIM 230291110. Saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu aplikasi persamaan garis dan bidang di R3 dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun persamaan garis dan bidang dalam R3 terlihat abstrak atau tidak nyata, ternyata memiliki banyak sekali aplikasi dalam kehidupan sehari-hari kita. Berikut beberapa contohnya. Persamaan garis dan bidang di R3 digunakan dalam bidang pertama, yaitu dalam bidang arsitektur dan konstruksi. Persamaan garis dan bidang di R3 dalam bidang arsitektur dan konstruksi digunakan untuk, yang pertama, untuk menentukan kemiringan atap. Persamaan garis dapat digunakan untuk menentukan kemiringan atap yang ideal berdasarkan pertimbangan beban angin dan air hujan. Persamaan garis dan bidang di R3 dalam bidang arsitektur dan konstruksi juga digunakan untuk mendesain tangga. Persamaan garis dapat digunakan untuk memastikan anak tangga memiliki ketinggian dan kedalaman yang konstan dan aman digunakan. Persamaan garis dan bidang di R3 dalam bidang arsitektur dan konstruksi digunakan untuk memeriksa keseluruhan dinding. Dengan menggunakan alat ukur level dan persamaan garis, pekerja konstruksi dapat memastikan dinding berdiri tegak lurus terhadap lantai. Selanjutnya, persamaan garis dan bidang di R3 digunakan dalam bidang teknik sipil. Persamaan garis dan bidang di R3 dalam teknik sipil digunakan yang pertama untuk merancang jalan raya. Persamaan garis dan bidang dapat digunakan
untuk menentukan elevasi atau ketinggian ideal jalan raya dan memastikan kemiringan yang sesuai untuk aliran air. Persamaan garis dan bidang di R3 dalam bidang teknik sipil juga digunakan untuk membangun terowongan. Persamaan bidang dapat digunakan untuk menentukan bentuk dan arah galian terowongan agar konstruksi stabil dan sesuai rencana. Persamaan garis dan bidang di R3 dalam bidang teknik sipil juga digunakan untuk menganalisis struktur jembatan. Persamaan garis dan bidang dapat digunakan untuk menghitung beban pada struktur jembatan dan memastikan jembatan dapat menahan beban tersebut dengan aman. Persamaan garis dan bidang di R3 juga digunakan dalam bidang animasi dan grafik komputer. Dalam bidang animasi dan grafik komputer, persamaan garis dan bidang di R3 digunakan untuk yang pertama, membentuk objek 3 dimensi. Persamaan garis dan bidang dapat digunakan untuk membuat model objek 3 dimensi seperti mobil, furnitur, atau karakter animasi. Persamaan garis dan bidang di R3 di bidang animasi dan grafik komputer juga digunakan untuk animasi pergerakan objek, yang mana persamaan garis dapat digunakan untuk menentukan lintasan pergerakan objek dalam animasi, misalnya lintasan peluru saat ditembakkan. Selanjutnya, persamaan garis dan bidang di R3 dalam bidang animasi dan grafik komputer juga digunakan untuk penerapan efek cahaya dan bayangan, yang mana persamaan bidang dapat digunakan untuk menghitung pantulan cahaya. Persamaan garis dan bidang di R3 juga digunakan dalam bidang robotika. Dalam bidang robotika, persamaan garis dan bidang di R3 digunakan untuk yang pertama, pergerakan lengan robot. Persamaan garis dapat digunakan untuk menentukan lintasan lengan robot saat mengambil atau memindahkan objek. Yang kedua, persamaan garis dan bidang di R3 dalam bidang robotika digunakan untuk menghindari rintangan, yang mana persamaan bidang dapat digunakan untuk membuat robot mengenali dan menghindari rintangan di sekitarnya. Yang terakhir, dalam bidang robotika, persamaan garis dan bidang di R3 digunakan untuk membangun peta lingkungan, yang mana persamaan garis dan bidang dapat digunakan untuk membantu robot membangun peta lingkungan sekitar berdasarkan data sensor yang diterima. Selain contoh yang disebutkan sebelumnya, persamaan garis dan bidang juga memiliki aplikasi di bidang lain, seperti dalam bidang penerbangan, teknik sipil, dan geologi. Dengan pemahaman konsep ini, kita dapat melihat bagaimana matematika berperan penting dalam berbagai bidang kehidupan nyata. Contoh soal aplikasi persamaan garis dan bidang di R3 dalam kehidupan sehari-hari. Soalnya, di sebuah taman kota ada 3 patung yang menarik perhatian para pengunjung. Patung-patung ini terletak di titik-titik yang berbeda. Patung pertama berada di titik P, yang mana titiknya yaitu 1,0,3. Patung kedua di titik Q, yang mana titiknya yaitu 2,5,6. Dan patung ketiga di titik R, yang mana titiknya yaitu 6,3,4. Seorang arsitek sedang merancang jalur pandang untuk para pengunjung agar bisa melihat ketiga patung tersebut dari sudut yang tepat. Untuk itu, arsitek tersebut perlu mengetahui persamaan bidang yang melalui ketiga patung ini. Bantulah arsitek tersebut dengan menemukan persamaan bidang yang melalui titik-titik P, Q, dan R.
Nah, dari soal diketahui 3 buah titik, yaitu titik P, yang mana titiknya yaitu yaitu 1,0,3, dan titik Q yaitu 2,5,6, dan R dengan titik 6,3,4. Setelah kita mengetahui titik-titik tersebut, kita gambarkan titik-titik tersebut pada sebuah bidang. Kita buat titik P, Q, dan R seperti pada gambar, lalu kita hubungkan titik P dengan titik Q, titik P dengan titik R. Saat kita menghubungkan titik P dengan titik Q, sehingga terbentuk vektor PQ. Saat kita menghubungkan titik P dengan titik R, terbentuk vektor PR. Setelah kita dapat vektor PQ dan vektor PR, setelah itu dari titik P kita tarik sebuah vektor yang mana vektor tersebut merupakan vektor normal, yaitu vektor N yang berwarna biru, yang mana vektor N ini tegak lurus terhadap bidang, yaitu tegak lurus terhadap vektor PQ dan tegak lurus terhadap PR, sehingga dapat dibuat vektor N tegak lurus dengan vektor PQ, vektor N tegak lurus juga dengan vektor PR. Yang ditanya pada soal yaitu, apa persamaan bidang yang melalui letak 3 titik patung, yaitu titik P, titik Q, dan titik R. Nah, untuk menyelesaikannya, kita hitung vektor PR dan vektor PQ. Untuk menghitung vektor PR, rumusnya yaitu XR dikurang XP YR dikurang YP, ZR dikurang ZP. XR yaitu 6, XP yaitu 1, YR yaitu 3, YP yaitu 0, ZR yaitu -4, ZP yaitu -3. Setelah itu, kita substitusikan angka-angka tersebut kepada rumus, sehingga kita memperoleh vektor PR yaitu 5,3,1. Setelah kita mendapatkan vektor PR, kita hitung lagi vektor PQ. Sama halnya dengan vektor PR, rumus untuk menghitung vektor PQ yaitu XQ dikurang XP, YQ dikurang YP, ZQ dikurang ZP. ZQ yaitu 2, XQ yaitu 2, XP yaitu 1, YQ yaitu -5, YP yaitu 0, ZQ yaitu -6, ZP yaitu -3. Angka-angka tersebut kita substitusikan ke rumus mencari vektor PQ, sehingga kita memperoleh vektor PQ yaitu 1,-5,-3. Setelah kita dapat vektor PQ dan vektor PR, kita hitung lagi vektor N. Vektor N yaitu sama dengan vektor PQ dikali vektor PR. Untuk menghitungnya, kita gunakan konsep perkalian 2 buah vektor dengan menggunakan matriks ukuran 3x3. Pada matriks ukuran 3x3 tersebut, baris pertama diisi oleh I, J, dan K. Baris kedua diisi oleh matriks PQ, yaitu 1, min 5, min 3. Dan baris ketiga diisi oleh vektor PR, yaitu 5, 3, min 1. Dengan menggunakan determinan, kita dapat menghitung vektor N, sehingga kolom pertama dan kolom kedua dibuat 2 kali untuk menghitung determinan tersebut. Lalu dengan determinan, kita kalikan I dengan min 5 dikali min 1, kita dapat 5I, J dikali min 3 dikali 5, yaitu
dikurang 15J ditambah K dikali 1 dikali 3 sama dengan 3K, lalu dikurangi dengan matriks yang lainnya, yaitu K dikali min 5 dikali 5, yaitu negatif 25K, ditambah I dikali min 3 dikali 3, yaitu negatif 9I, ditambah J dikali 1 dikali negatif 1, yaitu negatif J. Sehingga vektor N yaitu 14I dikurang 14J ditambah 28K. Lalu kita hilangkan I, J, dan K-nya sehingga vektor N menjadi 14, min 14, 28. Lalu kita sederhanakan, kita bagi dengan sama-sama 14 sehingga vektor N menjadi 1, min 1, 2. Lalu setelah kita mendapatkan vektor N, kita hitung lagi persamaan bidangnya. Rumus persamaan bidang dengan menggunakan titik P yaitu A dikali X dikurang X0 ditambah B dikali Y dikurang Y0 ditambah C dikali Z dikurang Z0. Yang mana nilai A, B, dan C-nya yaitu angka-angka yang ada pada vektor N. Yang mana nilai A yaitu 1, nilai B yaitu negatif 1, dan nilai C yaitu 2. Dan X0, Y0, dan Z0-nya merupakan titik X, titik Y, dan titik Z yang ada pada titik P. Maka menjadi 1 dikali X dikurang 1 ditambah negatif 1 dikali Y dikurang 0 ditambah 2 dikali Z dikurang negatif 3 sama dengan 0. Sehingga persamaan garis dan bidang yang melalui titik P, Q, dan R yaitu X dikurang Y ditambah 2Z ditambah 5 sama dengan 0. Jadi persamaan bidang yang melalui letak patung di titik P, Q, dan R adalah X dikurang Y ditambah 2Z ditambah 5 sama dengan 0.